wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Selesai kita dalam beberapa pertemuan yang lalu membaca kitab Nurus Sunnah wa Dhulumatul Bid'ah. Untuk beberapa pertemuan berikutnya dari 2 pekan yang lalu, kira-kira panitia meminta kepada ustadz-ustadz pemateri yang menyampaikan kajian di Masjid Raudhatul Jannah ini untuk membacakan kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu Majalis Ramadan. Gitu Pak. Majalis Ramadan. Dan bagian saya untuk malam ini yaitu membaca Al-Majlis At-Tasi' Asyar. Itu majlis yang ke-19 yang membahas tentang Ghazwatu Fathi Makkah. Syarrafahallahu azza wa jal. Itu tentang penaklukan Makkah atau perang Fathu Makkah yang terjadi di bulan Ramadan. Bahkan Fathu Makkah ini dikatakan di dalam sebagian kitab sejarah adalah Al-Fathul A'zam, penaklukan yang paling besar yang pernah dialami oleh kaum muslimin. Juga dikatakan Fathul Futuh. Kenapa? Karena banyak hal. Di antaranya sebahagian menyebutkan ketika kaum muslimin hendak menyerang orang-orang kafir Quraisy di kota Makkah yang tentunya memiliki kemuliaan di hati-hati manusia, termasuk di antara orang-orang kafir Quraisy. Kota Makkah ini memiliki kehormatan, memiliki keistimewaan di hati manusia, apalagi umat Islam. Sehingga mereka beranggapan kalau seandainya kaum muslimin atau siapa saja yang berani untuk menyerang Mekah, bisa-bisa Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia seperti pasukan Abraha yang Allah Subhanahu wa taala luluh lantahkan dengan apa? Tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil, yang dilempari dengan batu-batu dari api neraka. Mereka beranggapan bahwasanya kalau seandainya kaum muslimin menyerang kota Makkah, maka akan Allah Subhanahu wa taala perlakukan atau akan mendapatkan perlakuan yang sama seperti yang dialami oleh pasukan Abraha.
Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa taala justru memperlihatkan yang sebaliknya. Ini sehingga dikatakan Al-Fathul A'zam, penaklukan yang sangat luar biasa. Karena dengan penaklukan Mekah, dengan Fathu Makkah ini juga kaum muslimin berhasil menguasai tempat yang strategis, tempat yang mulia, yang ketika mereka berhasil menguasainya, mereka akan disegani, mereka akan dipandang, mereka akan dilihat oleh mata-mata yang lain dari luar Jazirah Arab. Makanya dikatakan Fathu Makkah dengan Al-Fathul A'zam atau Fathul Futuh, sebagaimana yang disebutkan oleh sebahagian masyayikh yang bercerita tentang as-sirah, tentang sirah. Ma'asyira al-ikhwah, ini muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengarang kitab memasukkan pembahasan ini di dalam majalis Ramadan. Wallahu taala a'lam, sama dengan pembahasan sebelumnya, itu pembahasan yang ke-18 tentang Perang Badar. Itu peperangan yang terjadi di bulan Ramadan. Peperangan yang terjadi di bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan untuk kaum muslimin pada peperangan tersebut, baik perang Badar yang terjadi pada tahun 5 Hijriah, ya Pak ya? 2 ya. Berarti lulus berarti. Tahun 2 Hijriah, tahun 2 Hijriah. Badar yaitu terjadi pada tahun kedua Hijriah. Sebagai sebabnya apa? Karena kaum muslimin mencegat kafilah dagang kafir Quraisy, mencegat kafilah dagang kafir Quraisy yang hendak pulang dari Syam. Maka tahu berita itu, orang-orang kafir Quraisy pun bersiap-siap untuk menyambut kedatangan kaum muslimin, sehingga terjadilah perang Badar. Adapun Fathu Makkah maka sebabnya lain. Kita lanjutkan setelah membaca atau setelah memuqaddimahi pembahasan dengan membaca alhamdulillah, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya pengarang rahimahullah mengatakan, ikhwani, kama kana fi hadha asy-syahr al-mubarak ghazwatu Badr allati intasara fiha al-Islam wa ala manaruh. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwasanya di bulan ini terjadi perang Badar di mana kaum muslimin mendapatkan kemenangan, sehingga semakin tampaklah cahaya Islam, tampaklah nurul Islam. Kana fihi aidan ghazwatu Fathi Makkah. Pada bulan ini juga terjadi perang Fathu Makkah. Al-Balad Al-Amin, Makkah yang merupakan negara aman. Dan kejadian itu terjadi fi sanati tsaminati minal hijrah. Terjadi pada tahun 8 Hijriah. Dihafal Pak, nanti keluar dalam ujian. Pada tahun 8 Hijriah. Badar tahun 2 Hijriah. Fa'anqadhahu Allahu bihadzal fathil azim minasyirkil athim. Allah Subhanahu wa taala selamatkan kota Makkah. Allah Subhanahu wa taala selamatkan kota Makkah, negeri yang aman itu, dengan perang Fathu Makkah ini. Dari apa Allah SWT selamatkan? Dari syirik.
Karena sebelum Fathu Makkah di sekitar Ka'bah itu terdapat berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan jumlahnya sangat banyak. Mencapai 360-an berhala. Itu jumlahnya. Jadi di dalam Ka'bah, di dalam Masjidil Haram itu, bahkan di dalam Ka'bah itu juga terdapat berhala-berhala yang jumlahnya sangat banyak, yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy. Dengan Fathu Makkah, Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan untuk kaum muslimin, sehingga Nabi SAW pimpin untuk menghancurkan berhala-berhala itu. Dihancurkan. Sehingga tidak ada yang tersisa satupun. Selamatlah kota Makkah, selamatlah Masjidil Haram, selamatlah Ka'bah dari perbuatan-perbuatan syirik. Wasara baladan islamiyan halla fihi tauhid 'anil syirk. Sehingga semenjak itu dia menjadi negeri Islam, negara Islam yang ditegakkan di situ tauhid. Terjauhkan dari perbuatan-perbuatan syirik, dilarang untuk melakukan perbuatan syirik. Tegak di situ iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dihilangkan kekufuran-kekufuran. Wal Islam 'anil istikbar. Kemudian yang berjaya di situ adalah Islam. Kemudian kesombongan-kesombongan yang selama ini dimiliki oleh orang-orang kafir Quraisy itu disingkirkan. U'linat fi ibadatul wahidil qahhar. Semenjak penaklukan Mekah itu, Fathu Makkah itu, maka diumumkanlah bahwasanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita beribadah, menyembah. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita pantas untuk beribadah. Maka kusirat fihi authanus syirk. Dihancurkanlah berhala-berhala. Fama laha ba'da dzalika injibar. Kemudian bahkan disebutkan di dalam sejarah, Nabi SAW perintahkan Bilal untuk menaiki Ka'bah, kemudian mengumandangkan azan. Sampai orang-orang kafir Quraisy yang ada di sekitar itu, karena Nabi SAW ketika Fathu Makkah itu mengatakan, barang siapa yang masuk ke dalam rumahnya maka dia aman. Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan maka dia aman. Barang siapa yang masuk ke dalam Masjidil Haram maka dia aman. Maka yang bisa masuk ke rumah Abu Sufyan, masuk cepat ke rumah Abu Sufyan, supaya tidak dipenggal, supaya tidak diserang oleh kaum muslimin. Yang tidak bisa masuk ke rumah Abu Sufyan karena sudah penuh mungkin, maka mencari rumah-rumah terdekat, masuk ke dalam rumahnya. Kalau seandainya rumahnya yang paling dekat di situ, masuk ke dalam rumah dan tutup pintu. Yang tidak sempat, maka cari Masjidil Haram, masuk ke dalam Masjidil Haram, sehingga berkumpul di situ. Maka apapun yang terjadi di Masjidil Haram, termasuk di antaranya penghancuran berhala-berhala tadi oleh Nabi SAW, kemudian perintah Nabi SAW kepada Bilal untuk mengumandangkan azan dari atas Ka'bah, itu disaksikan oleh mereka. Sehingga terkejut, mungkin bisa dikatakan seolah-olah tidak percaya, apa iya ini naik Bilal mengumandangkan azan, yang padahal dulu sebelum hijrah disiksa, ditindas, diseret. Sekarang dengan bebasnya dia memanjat ke atas Ka'bah kemudian mengumandangkan azan. Ada di antara mereka yang mencoba untuk mengolok-olok, mengejek, karena Bilal adalah seorang budak yang berkulit hitam, tidak baik dalam
tampilan fisik, akan tapi Allah Subhanahu wa taala bela. Bahkan disebutkan bahwasanya itulah sebab turunnya ayat wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah. Tidak ada yang lebih baik ucapannya daripada orang-orang yang mengajak kepada Allah. Apa maksud mengajak kepada Allah? Bisa jadi mengajak kepada Allah yaitu berdakwah. Termasuk di antara mengajak kepada Allah yaitu mengumandangkan azan. Tidak ada yang lebih baik, dan itu yang dilakukan oleh Bilal. Allah Subhanahu wa taala muliakan Bilal. Kemudian berikutnya kata beliau rahimahullah, wa sababu hadzal fathil azim, apa sebab terjadinya penaklukan Mekah ini atau perang Fathu Makkah yang terjadi tadi pada tahun 8 Hijriah. Kata beliau, annahu lamma tama as-sulhu baina an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa baina Quraisy fil Hudaybiyah. Setelah terjadi perundingan damai antara orang-orang kafir Quraisy dengan kaum muslimin pada Hudaybiyah, sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Itu terjadi pada tahun 6 Hijriyah. Kana man ahabba ayyadkhula fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'al wa man ahabba ayyadkhul fi ahdi Quraisy fa'al. Di antara butiran-butiran perjanjian Hudaybiyah itu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ingin bergabung, bersekutu, masuk dalam kelompok kaum muslimin silahkan. Tidak boleh bagi orang-orang kafir Quraisy untuk mengusik. Bagi orang-orang yang ingin bergabung kepada kafir Quraisy, orang-orang Quraisy silahkan. Tidak boleh juga untuk diusik. Gencatan senjata. Sama-sama menjaga perdamaian. Tidak boleh untuk berperang selama 10 tahun. Selama 10 tahun. Itu di antara butiran-butiran perjanjian Hudaybiyah, ditambah butiran-butiran lain, di antaranya kaum muslimin tidak boleh masuk Mekah. Yang padahal itu kaum muslimin sudah berangkat dari kota Madinah sampai di Hudaybiyah, terhalang untuk masuk Mekah. Sudah jauh itu perjalanan dari Madinah menuju Hudaybiyah. Sampai di Hudaybiyah dicegat oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian terjadilah kesepakatan itu yang di antara isinya kaum muslimin tidak boleh masuk Mekah. Padahal kaum muslimin sudah bersusah payah menempuh jarak yang sangat jauh untuk melaksanakan ibadah umrah tujuannya. Untuk melaksanakan ibadah umrah. Di antara butiran-butirannya ini tadi yang disebut. Banyak butiran-butiran perjanjian Hudaybiyah itu yang secara zahir terlihat oleh kaum muslimin merugikan kaum muslimin. Merugikan kaum muslimin. Sehingga sebahagian sahabat berat untuk menerimanya. Tapi di antara butiran-butiran perjanjian Hudaybiyah itu ada yang dilihat oleh Nabi SAW menjadi celah untuk kemenangan kaum muslimin, untuk kemudahan dakwah di kemudian hari. Maka diterima oleh Rasulullah SAW. Itulah bagaimana jauh cara berpikirnya Nabi SAW. Adapun sebagian sahabat ketika itu karena melihat secara zahir itu merugikan, tidak bisa menerima. Termasuk di antara sahabat Nabi yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sehingga beliau berkata, ya Rasulullah, bukankah kita yang benar, mereka yang salah? Betul. Terus kenapa kita harus mengalah? Nabi SAW diam. Kemudian Umar bin Khattab pergi kepada sahabat yang lain, termasuk di antaranya Abu Bakar radhiyallahu anhu, ingin meyakinkan bahwasanya kenapa kita mengalah. Ketika itu sebagian sahabat berupaya, di antara Abu Bakar radhiyallahu anhu berupaya untuk menenangkan Umar bin Khattab dan mengingatkan bahwasanya apa yang diputuskan oleh Nabi SAW pasti melalui bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, maka terima sajalah. Ini menunjukkan
bahwasanya ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya beragama itu bukan modal semangat-semangat saja. Bukan modal semangat-semangat saja. Betapa banyak modal-modal semangat saja justru berbalik malapetaka untuk dakwah kadang-kadang. Ketika dia tidak didasari kepada ilmu. Maka harus ada ilmu. Harus ada bimbingan Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Dan itu yang banyak dilanggar, yang tidak diperhatikan oleh kaum muslimin atau sebagian kaum muslimin. Hanya bermodal semangat-semangat saja tanpa memperhatikan dampak yang akan terjadi di belakang itu. Hanya bermodal semangat-semangat saja, tidak tahu akhirnya aksi-aksi dia justru merugikan Islam dan kaum muslimin. Membuat orang-orang akhirnya mengecap Islam sebagai agama yang keras dan lain sebagainya. Kenapa? Karena tadi semangat-semangat saja. Maka modal semangat saja di dalam beragama tidak cukup. Makanya agama Islam ini adalah agama yang mengajari kita di dalam berbuat harus didasari kepada ilmu. Makanya sebagian para ulama menulis di dalam kitab mereka al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Harus berilmu dulu sebelum kita berkata atau berbuat. Kembali kita kepada sebab terjadi perang Hudaybiyah, perang Fathu Makkah tadi. Dalam perjanjian Hudaybiyah ini, di antara isi perjanjian bahwasanya orang-orang kafir Quraisy dan kaum muslimin harus atau sepakat untuk melakukan gencatan senjata, tidak berperang. Kemudian siapa saja yang berpihak kepada mereka, ikut dengan mereka, kepada kaum muslimin kah, kepada kaum kafir Quraisy kah, maka biarkan, tidak boleh untuk disakiti, tidak boleh untuk ditindas, dizalimi. Fadakhalat Khuza'atu fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dakhalat Banu Bakar fi ahdi Quraisy. Maka masuklah ada dua suku besar, yaitu Khuza'ah, kemudian satu lagi Banu Bakar. Yang Khuza'ah masuk di dalam kelompok kaum muslimin, kemudian yang Banu Bakar masuk ke dalam kelompok kafir Quraisy, orang-orang Quraisy. Banyak di antara Bani Khuza'ah ini masuk Islam. Yang sebelum Hudaybiyah ini dan sebelum Islam, dua kabilah ini sering berperang, sering berkelahi lah, bentrok, sering bentrok antara dua kabilah ini. Maka wa kana bainal qabilatain dima'un fil jahiliyah. Di masa jahiliyah itu sebelum Islam. Jadi belum ada Islam lagi, belum datang Islam, dua kabilah ini suka berperang, menumpahkan darah, berperang sampai menumpahkan darah di antara mereka. Fantahazat Banu Bakar hadhil hudnah fa'agharat ala Khuza'ah wa hum aminun. Maka Banu Bakar memanfaatkan suasana ini, kan suasana dilarang untuk berperang. Maka kalau seandainya kita ganggu, palingan mereka tidak berani untuk melawan. Kenapa? Karena suasana gencatan senjata, damai. Maka diserangnya, diusiknya, digaduhnya lah Bani Khuza'ah, padahal mereka sudah masuk Islam. Wa a'anat Quraisyun hulafa'aha Bani Bakar. Orang-orang kafir Quraisy bersekongkol membantu Bani Bakar. Dibantu dengan orang-orang, dibantu dengan senjata bahkan untuk menindas Bani Khuza'ah. Hulafa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam wa faqadima jama'atum minhum ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka karena mengalami peristiwa yang seperti itu, bahkan banyak di antara Bani Khuza'ah yang terbunuh, pergilah
beberapa orang di antara mereka dipimpin oleh Amr bin Salim Al-Khuzai menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana menemui Nabi ya, Pak? Di Sukajadi, dekat nih. Kalau menemuinya tuh di kota Madinah. Dari Mekah coba. Kalau jaraknya dari RJ ini ke Sukajadi itu mungkin dekat lah. Tapi mereka pergi dari Mekah karena tempat mereka ini diperkirakan itu sekitar Arafah. Sekitar Arafah itu. Berangkat mereka menuju Madinah yang jaraknya tidak kurang dari 400 kilo. Berangkat pergi ke kota Madinah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta pertolongan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di kota Madinah, dia pun ceritakan bahwasanya kita pernah bersekutu, kita sudah bersepakat bahwasanya kami masuk Islam dan kami akan menyebelah kepada kaum muslimin, akan tapi ternyata orang-orang Quraisy berkhianat dan melanggar perjanjian yang telah dibuat. Ketika mendengarkan pengaduan dari Bani Khuza'ah ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memutuskan untuk datang ke kota Mekah dan memberikan pelajaran kepada orang-orang kafir Quraisy yang apa? Melanggar perjanjian. Melanggar perjanjian. Nabi SAW katakan ketika mendengar Amr bin Salim Al-Khuzai berbicara seperti itu, tidak usah takut. Kewajiban kami untuk menolong kamu. Kewajiban kami untuk menolong kalian. Maka Nabi SAW perintahkan kepada sahabat, Nabi SAW umumkan kepada kaum muslimin yang ada di kota Madinah bahwasanya kita akan berangkat ke Makkah untuk berperang melawan orang-orang kafir Quraisy yang telah berkhianat terhadap perjanjian Hudaybiyah. Ini sebab kenapa terjadi Fathu Makkah. Yang kesimpulannya, Fathu Makkah adalah merupakan aksi yang dilakukan oleh kaum muslimin atas pengkhianatan yang telah dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Ketika mendengar apa yang telah diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang Quraisy, kafir Quraisy ketakutan. Orang-orang kafir Quraisy ketakutan. Maka berangkatlah mereka dipimpin atau diwakili oleh Abu Sufyan. Dipimpin oleh Abu Sufyan berangkat ke kota Madinah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, membujuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan minta maaf atas apa yang telah terjadi. Maka amma Quraisyun fasuqita fi aidihim wa ra'au annahum bi fi'lihim hadza naqadu ahdahum. Adapun orang-orang Quraisy maka sudah jatuh harga diri mereka. Dan mereka sadar bahwasanya perbuatan itu adalah perbuatan pengkhianatan terhadap janji yang telah disepakati. Sadar bahwasanya itu adalah merupakan kesalahan, fa arsalu za'imahum, mereka utuslah pemimpin mereka yaitu Abu Sufyan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyashuddal 'aqda wa yazida fil muddah, supaya mempertegas kembali perjanjian, memperbarui lagi perjanjian, mengingatkan perjanjian, kalau perlu diperpanjang masa perjanjiannya. Kenapa dipilih Abu Sufyan, Pak? Karena putri beliau adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berangkat, ternyata putrinya ketika tahu bahwasanya Nabi Abu Sufyan datang menggulung tikar. Tidak rela kalau seandainya tikar Nabi SAW diinjak oleh
seorang musyrik. Sampai-sampai beliau Abu Sufyan ketika itu tidak terima. Kalau dalam bahasa, anda dah sesat kau ni nak, dah lain apa kau ni. Kan tapi itu dilakukan karena sikap loyal kepada Islam dan kaum muslimin. Islam dan kaum muslimin. Maka berangkat Abu Sufyan kepada Nabi SAW di kota Madinah untuk mempertegas, mengingatkan perjanjian itu agar kaum muslimin tidak jadi menyerang orang-orang kafir Quraisy. Fakallama Nabi SAW fi dzalika falam yarudda alaih. Diajak Nabi SAW untuk berbicara, disapa, ditegurnya Nabi tidak menoleh sama sekali. Nabi SAW tidak menggubris. Lihat bagaimana terhinanya mereka. Kemudian datang kepada Abu Bakar. Thumma kallama Abu Bakar wa Umar liyashfa'a lahu ila Rasulillah SAW falam yuflih. Datang kepada Abu Bakar, datang kepada Umar, minta supaya membujuk Nabi SAW agar menerima Abu Sufyan dan mendengarkan apa yang ingin disampaikan oleh Abu Sufyan. Akan tapi Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma juga tidak menerima, tidak menggubris. Thumma kallama Ali bin Abi Talib falam yuflih aidan. Datang kepada Ali bin Abi Talib, begitu juga. Faqala lahu ma tara ya Abul Hasan. Terus dikatakan, apa sebaiknya yang harus aku lakukan wahai Abul Hasan? Siapa Abul Hasan, Pak? Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Maka diperintahkan oleh Ali bin Abi Talib untuk mengucapkan sesuatu yang ketika dia ucapkan juga tidak digubris oleh Nabi SAW. Intinya misi dari Abu Sufyan yang datang kota Madinah untuk menahan kaum muslimin agar jangan berangkat ke kota Mekah memerangi orang-orang kafir Quraisy atas pengkhianatan yang telah mereka lakukan gagal. Ini kesimpulan dari kedatangan Abu Sufyan. Termasuk azan. Sudah. Jadi inti dari usaha Abu Sufyan datang ke kota Madinah untuk membujuk Nabi SAW agar tidak mengerahkan kaum muslimin berangkat ke kota Madinah memerangi mereka, gagal. Makanya ketika sampai di kota Makkah ditanyakan oleh orang-orang kafir Quraisy, apa yang engkau dapatkan dari usaha yang telah engkau lakukan di sana wahai Abu Sufyan? Maka dijelaskan oleh Abu Sufyan. Kemudian orang-orang kafir Quraisy mengatakan, kalau begitu waihak ma zadar rajulu ali an la'iba bik. Celaka kau. Engkau tidak dapat apa-apa sama sekali kalau begitu. Engkau justru dipermainkan oleh Ali bin Abi Talib. Adapun Nabi SAW yang sudah bertekad untuk memberangkatkan kaum muslimin, bahkan dengan Nabi SAW sendiri sudah bersiap-siap untuk berangkat dan mengajak agar setiap kabilah mengutus utusan, pasukan untuk berangkat ke Mekah. Sehingga ketika itu jumlah mereka mencapai 10.000. Nah, ini coba 10.000. Padahal waktu Sulhul Hudaybiyah jumlah kaum muslimin belum sebanyak itu. Jumlah kaum muslimin belum sebanyak itu. Tahun 6 Hijriah tadi. Kenapa bisa menjadi sebanyak itu, melonjak jumlahnya? Itu tadi merupakan salah satu kemenangan dari Sulhul Hudaybiyah. Makanya Sulhul Hudaybiyah itu dikatakan fathun, penaklukan. Kenapa?
Karena itu adalah merupakan awal penaklukan yang akan diperoleh oleh kaum muslimin. Kaum muslimin semenjak Sulhul Hudaybiyah itu, karena gencatan senjata, bebas untuk berdakwah kemana-mana. Kenapa bebas untuk berdakwah kemana-mana? Karena tidak ada lagi orang-orang kafir Quraisy yang akan mengusik mereka untuk berdakwah. Sebab ada perjanjian untuk tidak boleh berperang. Maka Nabi SAW kirim utusan ke sana ke sini untuk berdakwah, sehingga banyaklah orang-orang yang masuk Islam. Waktu Fathu Makkah ini yang akan diberangkatkan saja mencapai 10.000. Maka berangkatlah kaum muslimin bersama Nabi SAW ke kota Makkah dengan jumlah sebanyak 10.000 tadi ini. Kemudian untuk kota Madinah, Nabi SAW titipkan kepada Abdullah ibnu Ummi Maktum. Ini keberangkatan kaum muslimin ke kota Makkah untuk menyambut Fathu Makkah tadi, untuk menyongsong Fathu Makkah. Kita azan dulu. Baik, kita lanjutkan setelah azan insyaallah taala. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya kata beliau rahimahullah, walamma balagha sallallahu alaihi wasallam makanan yusamma marrad dhahran. Itu sebelumnya, jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat ke kota Mekah dengan kaum muslimin yang berjumlah 10.000 orang, kemudian meninggalkan kota Madinah dan menitipkannya kepada Abdullah ibnu Ummi Maktum. Wa lamma kana fi athna'it tariq laqiyahu fil Juhfah ammuhu al-Abbas bi ahlihi wa iyalihi muhajiran muslima. Di perjalanan di Juhfah, beliau sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan pamannya Abbas.
beserta keluarga. Semuanya ingin berangkat untuk berhijrah, masuk Islam sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi makanin yusammal Abwa laqiyahu ibnu ammihi Abu Sufyan ibnul Harith. Di tempat lain di Abwa bertemu lagi dengan Abu Sufyan ibnul Harith ibnu Abdul Muttalib. Dan juga yang lain, wa kana min ashaddi a'daihi fa aslama. Termasuk di antara musuh bebuyutannya lah dalam bahasa kita. Akan tapi juga masuk Islam. Faqabila minhuma. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima Islam mereka. Wa qala fi Abi Sufyan, tentang Abu Sufyan, Nabi SAW berkata, arju ayyakuna khalafan min Hamzah. Mudah-mudahan ini pengganti Hamzah yang meninggal pada perang Uhud. Jadi di dalam perjalanan menuju Mekah, maka didatangilah Nabi SAW oleh beberapa orang yang beliau kenal, bahkan kerabatnya, dan beberapa di antara mereka itu datang untuk menyatakan masuk Islam. Suatu berita gembira bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika Nabi SAW sampai di sebuah tempat yang disebut dengan Marrudh Dhahran, dekat dari Makkah, amaral jaisha fa awqadu 10,000 nar. Di malam hari Nabi SAW perintahkan 10.000 pasukan itu, kaum muslimin, rombongan itu untuk menyalakan api. Coba, 10.000 diperintahkan untuk menyalakan api. Maka malam yang gelap gulita itu menjadi terang benderang. Wa ja'ala 'alal harasi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Kemudian disuruh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk berjaga-jaga. Wa rakibal Abbasu baghlatan Nabi sallallahu alaihi wasallam liyaltamisa ahadan yuballigha Quraisyan liyakhruju ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fayatlubul amana minhu. Adapun Al-Abbas melihat suasana seperti itu, ramainya kaum muslimin yang datang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, khawatir kalau seandainya akan terjadi suatu hal yang sangat dahsyat di kota Makkah, dibujuknya supaya berpikirlah dia supaya orang-orang kafir Quraisy tahu segera berita ini sebelum masuk kota Makkah. Tahu berita kedatangan kaum muslimin, kemudian minta merayu Nabi sallallahu alaihi wasallam agar jangan memerangi mereka. Maka Abbas menunggangi baghlah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencoba untuk mencari siapalah yang bisa untuk diutus berangkat segera ke Makkah, beritahukan kepada penduduk Makkah, orang-orang kafir Quraisy, agar ada di antara mereka yang mendatangi Nabi SAW di Marrudh Dhahran ini. Kemudian berunding cepat dengan Nabi SAW agar tidak terjadi peperangan dahsyat di kota Makkah. Wala yahsul al-qital fi Makkah al-baladil amin, agar tidak terjadi peperangan di kota Makkah. Fa bainama huwa yasir sami'a kalama Abi Sufyan. Ketika dia berjalan mencari-cari siapa yang bisa untuk disuruh, maka terdengar oleh dia suara Abu Sufyan bin Harb. Yaqul li Budail bin Warqa, yang berkata kepada Budail bin Warqa. Budail bin Warqa yang melihat api yang begitu banyak di malam hari itu sehingga terheran-heran, terkejut. Kata dia, ma ra'aitu kallailati niranan qattu. Luar biasa ini api malam ini. Banyak ini, ngapa ini? Faqala Budail, kata Budail, hadi Khuza'ah, ini Khuza'ah enggak? Kemarin yang kita yang ditindas itu, mungkin mereka ingin menampakkan kekuatan mereka. Faqala Abu Sufyan, kata Abu Sufyan, Khuza'ah aqal min dhalik wa adhal. Khuza'ah enggak sampai sebanyak ini orang ini, dan tidak mungkin sekuat ini mereka. Fa'arafa al-Abbas sauta Abi Sufyan fanadah. Maka Abbas paham, tahu, langsung bisa menebak ini suara Abu Sufyan. Maka dipanggilnya.
Mala faqal malaka abal fadl. Ngapa kalian? Qal hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fin nas. Ini bukan Khuza'ah, ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, rombongan Nabi kaum muslimin yang datang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kota Madinah. Oh, itu ceritanya. Ini serius berarti ini. Maka mulai ketakutan. Famal hilah. Terus gimana caranya? Biar kita bisa meredam ini, karena akan terjadi peperangan ini. Dan ini dahsyat, melibatkan 10.000 orang yang sangat banyak. Qala al-Abbas irkab hatta atiya bika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasta'minhu lak fa asta'minahu lak. Dah cepat sekarang kita bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian saya akan jamin bahwasanya engkau akan aman. Tak akan diganggu, tak akan diusir oleh kaum muslimin. Fa'ata bihin Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah Abbas membawa Abu Sufyan tadi menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, waihak ya Aba Sufyan, ama ana laka an ta'lam an la ilaha illallah. Gimana kamu ini wahai Abu Sufyan? Apa sudah tidak waktunya? Apa sudah tidak pantas bagi engkau untuk masuk Islam sekarang? Kamu sudah pantas untuk masuk Islam sekarang. Masuk Islamlah cepat. Yang intinya kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala takdirkan Abu Sufyan masuk Islam. Tapi karena dia adalah orang yang terpandang, orang terkemukalah di kabilahnya, di kaumnya. Biasanya masih ada ya unsur-unsur meninggi sedikit. Dan Abbas paman Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu cara-cara untuk bagaimana membesarkan hati dia supaya dia merasa terhargai. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abbas minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sungguhnya dia adalah orang yang memiliki kedudukan di tengah-tengah masyarakatnya, maka berikan suatu kehormatan untuk dia. Maka itulah dikatakan oleh Nabi SAW, barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan maka aman. Yang masuk ke rumahnya aman. Yang masuk ke Baitullahil Haram maka aman, tidak akan diperangi insyaallah taala. Maka masuk Islamlah Abu Sufyan, dan untuk menambah kemantapan hati Abu Sufyan dan melihat bagaimana kuatnya kaum muslimin sekarang agar muncul agar ciut hatinya yang mungkin selama ini sombong, merasa bahwasanya mereka lebih dari kaum muslimin, Nabi SAW perintahkan kepada Abbas untuk membawa Abu Sufyan ke sebuah tempat yang akan dilalui oleh setiap pasukan. Bawa dia ke tempat itu dan biarkan dia menyaksikan pasukan-pasukan kaum muslimin yang lewat. Biarkan dia melihat, menyaksikan pasukan-pasukan kaum muslimin yang lewat. Maka lewatlah pasukan-pasukan kaum muslimin dari kabilah ini, dari kabilah ini. Setiap lewat pasukan dan masing-masing kabilah punya bendera. Ini kabilah mana nih? Kelompok mana ini? Ini adalah dari Bani ini. Kalau ini dari mana lagi nih? Dijawab oleh Abbas. Yang tidak ada pasukan rayah, maka dibuat namanya katibah. Di bawah rayah lagi. Mungkin dia bukan dari kabilah-kabilah itu. Kabilahnya mungkin jauh. Datang ke kota Madinah, kemudian masuk Islam. Tak punya kelompok. Maka disatukan oleh Nabi SAW di dalam satu kelompok pasukan pula namanya katibah. Ini katibah mana ini? Semuanya dijelaskan dan Abu Sufyan melihat pasukan kaum muslimin. Tujuan dari itu semua adalah untuk mempertontonkan kepada Abu Sufyan bahwasanya kaum muslimin sekarang bukanlah pasukan yang bisa dianggap remeh. Bukan pasukan yang kaleng-kaleng lah gitu ya Pak ya. Bukan
lemah, akan tapi kuat, banyak. Sampai suatu ketika hatta aqbalat katibatun lam yura mithluha faqala man hadhi. Sampai lewat kelompok katibah, kemudian ditanya oleh Abu Sufyan, ini kelompok mana ini? Katibah mana? Kata Abbas, haula'i al-ansar. Ini adalah kaum Ansar, pasukan dari kaum Ansar. Alaihim Sa'd bin Ubadah ma'ahur rayah. Ini adalah pasukan Ansar yang dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah. Falamma hadahu Sa'dun, ketika lewat berpapasan dengan Abu Sufyan, Sa'ad berkata kepada Abu Sufyan, al-yauma yaumul malhamah. Siap-siaplah kau. Ini hari peperangan dahsyat nih. Mulai, gimana ceritanya? Katanya akan diamankan. Tapi ini nantang nih siapa nih? Nakut-nakuti nih. Al-yauma yaumul malhamah. Al-yauma tustahallul Ka'bah. Hari ini Ka'bah yang merupakan tanah haram itu menjadi halal untuk berperang di situ. Thumma ja'at katibatun wa ya aqal al-kataib wa ajalluha fihim Rasulullah SAW wa ashabuh. Kemudian datang katibah kelompok berikutnya yang di situ ada Nabi SAW. Benderanya dibawa oleh Zubair bin Awam. Ketika Nabi SAW melewati Abu Sufyan, akhbarahu bima qala Sa'ad. Maka Abu Sufyan pun memberitakan apa yang dikatakan oleh Sa'ad bin Ubadah tadi kepada dia, bahwasanya ini adalah hari peperangan yang dahsyat. Ya Rasulullah, tadi Sa'ad mengatakan seperti ini, akan terjadi peperangan yang dahsyat. Gimana ini? Kata Nabi SAW, kadzaba Sa'dun. Tidak betul yang dikatakan Sa'ad. Walakin hadza yaumun yu'azzimullahu fihil Ka'bah wa yaumun tuksa fihil Ka'bah. Bahkan ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan muliakan Ka'bah. Allah Subhanahu wa taala akan pakaikan baju Ka'bah, artinya akan muliakan Ka'bah. Thumma amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tu'khadha ar-rayah min Sa'din wa tudfa ila ibnihi Qais. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar bendera perang yang tadi dipegang oleh Sa'ad bin Ubadah agar diambil dan diserahkan kepada Qais dan diserahkan kepada anaknya, yaitu Qais bin Ubadah. Sampai akhirnya kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama kaum muslimin masuk ke dalam Masjidil Haram. Masuk ke dalam Masjidil Haram, sementara orang-orang kafir Quraisy yang tadi sudah ketakutan mulai menundukkan kepala. Maka Nabi SAW mengatakan, man dakhala al-masjida fahuwa amin, wa man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin, wa man dakhala baitahu wa aghlaqa babah fahuwa amin. Yang masuk Masjidil Haram sekarang aman. Yang masuk rumah Abu Sufyan aman. Yang masuk rumahnya kemudian tutup pintu aman. Tidak akan kami usik, tidak akan kami ganggu. Dari sini kita dapat mengambil pelajaran bagaimana sifat ramah, sifat pemaaf Nabi SAW yang ketika sudah berkuasa, yang biasanya kalau seandainya orang-orang yang memiliki sifat sombong, ketika dulu tertindas kemudian berkuasa, apa yang dilakukan, Pak? Membalas, melakukan penindasan seperti yang pernah mereka alami. Akan tapi Nabi SAW justru melakukan hal yang lain. Nabi SAW maafkan. Bahkan Nabi SAW dikatakan di dalam sebagian kitab sejarah, naik ke Bukit Safa yang dulu sebelum berhijrah ke kota Madinah juga pernah berbicara, berkhutbah di atas Bukit Safa itu. Akan tapi mendapatkan jawaban yang tidak berkenan
dari orang-orang kafir Quraisy, termasuk di antara Abu Lahab. Ketika Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berdakwah terang-terangan, Nabi SAW katakan, wahai orang-orang kafir Quraisy, apakah kalian pernah melihat aku berbohong? Tidak, kami tidak pernah melihat engkau berbohong. Ma jarrabna alaika kadziban mundu nas'atika hatta an, mulai kamu lahir sampai sekarang tidak pernah berbohong. Kalau begitu sekarang aku ingin sampaikan, hendaklah kalian beribadah kepada Allah SWT dan jauhi syirik, menyembah berhala-berhala ini. Sebagai mereka mengatakan, celaka engkau, untuk ini kau kumpulkan kami. Termasuk di antara mengatakan kata-kata itu adalah Abu Lahab. Pada Fathu Makkah ini juga Nabi SAW menaiki Bukit Safa, kemudian berkata kepada orang-orang kafir Quraisy yang sudah tertunduk ketakutan tadi, wahai orang-orang kafir Quraisy, ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum, apa kira-kira yang akan aku perbuat kepada kalian? Jawabannya apa Pak? Apakah mencemooh atau mengasari Nabi SAW seperti dulu? Tidak. Jawabannya sekarang mulai memelas. Khairun akhin karim wa bunu akhin karim. Pasti yang engkau akan lakukan kepada kami baik-baik saja. Karena engkau adalah anak orang yang mulia, anak yang mulia, dan anak dari keturunan yang terpandang yang mulia pula. Mulai merayu, memelas. Itu yang dilakukan oleh mereka, karena sudah tidak bisa berbuat lagi, tidak punya kekuatan apa-apa lagi. Ketika itu Nabi SAW berkata kepada mereka, idhabu fa antumut talaqa, dah pergilah kalian, kalian sekarang bebas, kalian sekarang bebas, tidak akan disakiti oleh kaum muslimin, tidak akan kusakiti kalian. Idhabu fa antumut talaqa. Nabi SAW pun thumma madha hatta atal masjidil haram fatafa bihi ala rahilati. Nabi SAW tawaf wa kana haulal bait sittun wa 300 sanam. Di dalam Baitullah Haram itu ada 360-an berhala. Faja'ala sallallahu alaihi wasallam yata'anuha biqausin ma'ahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam patahkan, Nabi SAW tusuk dengan tombak yang ada pada Nabi SAW, dan Nabi SAW baca ayat Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Sekarang sudah datang yang benar, sudah tampak kebenaran. Wa zahaqal batil, dan musnah kebatilan. Innal batila kana zahuqa, dan kebatilan itu akan musnah, akan sirna. Dibaca oleh Nabi SAW. Thumma dakhala al-Ka'bah fa idza fiha suwar fa amara biha fa muhiyat. Thumma shalla fiha falamma faragha dara fiha wa kabbara fi nawahiha wa wahhada Allah azza wa jalla. Kemudian Nabi SAW masuk ke dalam Ka'bah. Di dalam Ka'bah itu terdapat pula gambar-gambar, maka diperintahkan untuk dihapus. Yang penting segala bau-bau kesyirikan, berhala, semuanya dimusnahkan, dihilangkan pada saat itu. Itulah dia Fathu Makkah. Itu Fathu Makkah. Kenapa dikatakan penaklukan yang sangat agung? Karena ketika itu kaum muslimin berhasil menumpas segala macam kesyirikan yang selama ini terjadi, mengakar di kota Mekah, bahkan di sekitar Ka'bah. Dihapus, dihabisi oleh kaum muslimin dengan pimpinan Nabi SAW langsung. Kenapa dikatakan Al-Fathul A'zam? Karena ketika itu Allah Subhanahu wa taala muliakan kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala menangkan kaum muslimin, bukan seperti yang dialami oleh Abraha. Bukan seperti yang dialami oleh Abraha yang ketika hendak menyerang kota Mekah, justru Allah Subhanahu wa taala hancurkan, musnahkan dengan tairun ababil, burung ababil. Tapi kaum muslimin tidak, karena mereka datang justru untuk meninggikan kalimatullah, kalimat Allah Subhanahu wa taala, agama Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Subhanahu wa taala tolong mereka. Ini ma'asyira al-ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Fathu Makkah yang terjadi di bulan Ramadan.
yang terjadi di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan yang punya cerita, sejarah yang sangat luar biasa di dalam perjalanan sejarah kaum muslimin. Di bulan Ramadan ini terjadi Fathu Makkah, di bulan Ramadan ini terjadi Perang Badar, dan setelah Nabi SAW juga beberapa peperangan kaum muslimin terjadi di bulan Ramadan. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang Fathu Makkah, salah satu peristiwa yang bersejarah di dalam perjalanan Islam yang terjadi di bulan Ramadan. Terakhir, apakah Nabi SAW berpuasa pada bulan Ramadan ketika peristiwa Fathu Makkah? Disebutkan di dalam sebagian hadis Nabi SAW bahwasanya Nabi SAW berbuka dan memerintahkan para sahabat ketika itu untuk berbuka. Nabi SAW berbuka dan memerintahkan para sahabat untuk berbuka. Apa tujuannya? Agar kaum muslimin punya kekuatan. Karena yang akan mereka lakukan adalah suatu peristiwa yang sangat dahsyat, butuh kepada tenaga, yaitu peperangan. Maka Nabi SAW perintahkan para sahabat untuk berbuka juga pada waktu itu. Sehingga dari situ disimpulkan bahwasanya berbuka di dalam perjalanan-perjalanan itu dibolehkan. Berbuka ketika perjalanan, apalagi ketika perjalanan itu akan memberatkan kita untuk berpuasa, itu dibolehkan. Bahkan kalau seandainya puasa di dalam perjalanan itu akan menyusahkan kita, justru Nabi SAW tidak menyukainya. Makanya dikatakan di dalam hadis, laisa binal birri an tasuma fi safar. Tidak termasuk suatu hal yang baik kamu berpuasa ketika engkau bersafar. Kapan? Kalau seandainya safarmu itu akan membuat engkau kesulitan di dalam laksanakan puasa. Tapi kalau seandainya dia mampu untuk berpuasa di dalam safarnya, sehingga dia memutuskan untuk tetap berpuasa dan tidak menyusahkan dirinya, maka dibolehkan. Karena ada hadis Nabi SAW yang lain mengatakan, menyebutkan sebagaimana yang diriwayatkan oleh para sahabat di dalam salah satu perjalanan mereka bersama Nabi SAW. Maka di antara kami ada yang berpuasa dan di antara kami ada yang berbuka. Boleh di dalam bersafar untuk berbuka. Kalau seandainya itu akan menyulitkan, justru yang lebih dianjurkan adalah berbuka. Ini ma'asyira al-ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang Fathu Makkah, majlis yang ke-19 yang disebutkan oleh pengarang kitab rahimahullah, salah satu peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan-kemenangan untuk kaum muslimin, dan Allah Subhanahu wa taala bebaskan saudara-saudara kita kaum muslimin yang terjajah sampai hari ini dari orang-orang kafir, orang-orang kufar, termasuk di antaranya orang-orang Yahudi yang menindas saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina. Wa sallallahu wasallama ala nabina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.